Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi dimanapun berada. Teman-teman tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah hal yang utama. Saat ini materi yang kita bahas mengenai perencanaan dan perencanaan strategis serta decision making atau pengambilan keputusan. Jadi 3 hal yang saling berkaitan. Yang pertama tentu kita akan membahas mengenai proses yang namanya perencanaan. Proses perencanaan apa? Proses perencanaan yang situasional. Kalau kita berbicara mengenai proses perencanaan situasional, kita akan mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan organisasi saat ini. Tentunya melihat analisis yang sering dikenal dengan SWOT, strengths, kemudian weakness, opportunity, dan threats. Artinya ada peluang, tentu ada tantangan, ada kekuatan, tentu ada kelemahan. Jadi 4 hal yang sangat penting. Kemudian kalau kita berbicara tentang perencanaan strategis, itu lebih ke perencanaan jangka panjang yang bisa menetapkan atau menentukan arah suatu organisasi dan fokus pada tujuan besar, dan cara mencapainya biasanya itu dalam kurun waktu 3-5 tahun atau bahkan lebih. Jadi memang cukup lama, teman-teman. Contohnya misalkan kita menentukan suatu visi dan misi suatu perusahaan, ini kan nggak bisa seminggu 2 minggu seperti itu. Jadi butuh proses, butuh perencanaan strategis namanya. Kalau kita berbicara yang terakhir, yaitu pengambilan keputusan atau decision making, ini ada pengambilan keputusan atau proses pengambilan keputusan yang secara rutin dilakukan. Ini tentu akan bersifat berulang-ulang, prosedural, dan juga biasanya sudah memiliki SOP, standar operasional perusahaan. Misalnya kalau kita lihat, ini memang terkesan gampang. Misalkan kalau kita lihat untuk menyetujui permintaan cuti karyawan, ini kan sudah ada prosedurnya. Artinya pengambilan keputusan yang secara rutin kita lakukan dan tidak terlalu sulit. Tapi kalau kita mengambil suatu proses keputusan atau pengambilan keputusan, tentunya harus sistematis dan juga logis, berdasarkan data dan analisis. Kenapa berdasarkan data dan analisis? Karena mengambil suatu keputusan ini tidak gampang, kecuali memang keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bersifat rutin. Kalau keputusan strategisnya yang tidak bersifat rutin, kita harus selalu menggunakan logika, dan juga kita harus punya data yang sistematis. Biasanya ada beberapa cakupan ini yang terlihat dari suatu data, yaitu identifikasi masalah, kemudian pencarian apa ini alternatifnya, dan juga evaluasi sebelum kita mengambil keputusan yang terbaik. Artinya apa? Artinya kita sudah ketemu keputusan yang terbaik yang nantinya akan menghasilkan hasil yang maksimal. Seperti jadi teman-teman harus bisa paham bagaimana dalam mengambil suatu keputusan. Bedakan antara keputusan strategis yang rutin maupun nanti keputusan yang tidak rutin. Seperti itu, tentu ada perbedaan. Demikian materi yang saya sampaikan dengan singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat.